Halo semua, welcome back di RF Channel on YouTube. Salam sehat untuk kita semua. Senang saya bisa kembali sharing untuk hari ini kepada teman-teman. Dan kali ini saya akan membahas saham sejuta umat yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia punya satu saham favorit, naik dan turun rame dibicarakan. Kesempatan kali ini kita kembali akan membahas saham GoTo. Ada beberapa hal yang menarik dan sedikit mengejutkan sebenarnya buat saya ya. Setelah melihat laporan keuangan full year tahun 2023. Jadi sebagai seorang investor, teman-teman semua, Anda semua harus bisa baca laporan keuangan sederhana dan syukur-syukur bisa memperdalam ya sebenarnya. Kenapa? Karena membaca laporan keuangan adalah sebenarnya sama seperti bisa membaca skor pertandingan. Jadi kalau kita tidak bisa membaca laporan keuangan, kita tidak pernah mengetahui hasil pertandingan. Contoh, kalau kita lihat yang namanya tenis meja, apakah sama cara menilai penilaian skor tenis meja dengan yang namanya skor untuk orang main golf? Beda. Kalau golf adu-aduan minus. Kalau tenis meja adu-aduan gede, kapan siapa nyampe dengan final game-nya, seperti itu. Jadi, ini penting sekali sebenarnya. Nah, kita kan beberapa hal membahas mengenai GoTo, dan tidak lupa juga saya membahas salah satu berita, yaitu rencana dari GoTo mau melakukan buyback. Apakah terbilang sebagai hal yang bisa diterima dari sudut pandang sebagai investor atau tidak? Mari kita coba mulai dengan beberapa pembahasan pada video kali ini. Pembahasan yang pertama, apakah kondisi GoTo membaik? Nah, ini penasaran kan? Menurut pendapat teman-teman bagaimana? Apakah kondisi perusahaan GoTo menunjukkan perbaikan atau tidak? Sebelum saya membahas untuk melanjutkan, bolehkah teman-teman pause video ini dulu? Coba tulis tanggapan di kolom komen sebelum kita lanjutkan, supaya nggak bias setelah mendengar pendapatan saya. Pendapatan saya? Siapa yang mendengar pendapatan saya? Pendapat saya. Oke, udah? Oke, kita mulai ya. Oke, tanggapan saya mengenai GoTo, sebenarnya GoTo menunjukkan perbaikan. Kalau teman-teman bertanya dari mana terjadi perbaikannya, uang masih rugi. Ya, kita nggak bisa melihat rugi bersih, maka disebut buruk. Ya, benar adanya GoTo masih rugi bersih, tapi menurut saya GoTo sebenarnya ada perbaikan dalam beberapa poin. Yang pertama adalah, kalau berdasarkan data dari laporan keuangan yang bisa saya himpun dari rentang waktu 2019 sampai dengan 2023, GoTo memperoleh kenaikan pendapatan. Iyalah, charges-nya makin gede loh kemarin. Sebagai catatan, kalau tidak salah GoTo itu baru IPO sekitar tahun 2022. Adapun data laporan keuangan GoTo 2019 sampai 2021 merupakan kondisi GoTo sebelum menjual sahamnya ke publik. Pendapatan dari 2019 juga naik hingga 2021 sebenarnya ya. Kalau dilihat dari sini, pendapatan GoTo juga cenderung melejit setelah IPO. Digenjot habis, kita sebagai penggunanya dikenain charges yang lebih besar, dan yang menjadi vendornya di charges lebih besar juga gitu ya. Jadi perbaikan yang pertama pada GoTo bisa dilihat pada pendapatannya yang mulai naik. Meski pendapatan GoTo senantiasa mengalami kenaikan, namun kinerja GoTo tertekan oleh biaya. Tapi mari kita coba lihat juga nanti ya, seberapa parah beban menekan kinerja GoTo. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Berikutlah grafik dari gross profit margin, atau dalam bahasa singkatannya disebut dengan GPM. Operating profit margin atau OPM, dan net profit margin atau alias NPM. Nih dia. Saya coba jelaskan sedikit cara membaca grafiknya ya teman-teman ya. Jadi di tiap tahun ada 3 bar berwarna. Ada bar hijau menunjukkan GPM, warna biru menunjukkan OPM, dan ada bar merah menunjukkan NPM. GPM yang diwakilkan dengan warna hijau adalah margin laba kotor, di mana laba kotor dibagi menjadi dengan pendapatan, dikalikan dengan 100%. Kalau sama-sama kita perhatikan, sebenarnya GPM dari GoTo di tahun 2019 sempat minus, namun cenderung mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Kita bisa lihat bar hijau cenderung naik dan positif dari waktu ke waktu. Perbaikan kedua yang ada di GoTo bisa dilihat dari rasio GPM yang cenderung positif dan naik. Namun begitu masuk ke rasio OPM, kinerja GoTo mulai tertekan. OPM yang diwakili dengan warna biru adalah margin laba usaha, di mana laba usaha dibagi pendapatan dikalikan dengan 100% juga. Meski rasio OPM masih minus, namun menurut saya ini ya, masih bisa diacungi jempol. Kenapa? Karena perhatikan grafiknya. Minusnya cenderung mengecil dari waktu ke waktu, terkhusus di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya, di tahun 2023 sebenarnya GoTo mampu menekan beberapa beban operasional seperti beban penjualan dan pemasaran, serta beban minimum dan administrasi dibandingkan di tahun 2022. Ya, semakin jarang Anda mendapatkan bonus, betul? Ya, itu dia salah satunya yang berkontribusi gitu. Artinya Anda bayar lebih banyak, mereka GoTo tidak lagi membakar quote-unquote uangnya. Perbaikan ketiga yang
yang ada di Goto bisa dilihat dari rasio OPM-nya. Meski rasio OPM cenderung minus ya, masih minus ya. Tapi sebenarnya harus diakui beban usaha Goto cenderung jadi lebih terkendali, sehingga rasio OPM-nya cenderung alami perbaikan dari waktu ke waktu. Nah, mungkin yang agak horor ini ada di bagian rasio NPM khusus tahun 2023. Kalau GPM dan OPM-nya cenderung bisa dikatakan membaik dari waktu ke waktu, tapi beda cerita dengan NPM-nya. Rasio NPM di tahun 2023 cenderung memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau diteliti lebih lanjut, NPM di tahun 2023 memburuk signifikan akibat kerugian penurunan nilai goodwill. Nah, apa itu goodwill? Nanti ya. Kerugian goodwill ini adalah penurunan nilai dikarenakan Goto melepas kepemilikan Tokopedia kepada TikTok. Sehingga aset intangible-nya itu merosot dalam karena kehilangan Tokopedia-nya. Kerugian dari penurunan nilai goodwill ini diakui pada laporan laba rugi 2023 berdampak besar sebagai salah satu penyebab rugi bersih Goto yang membengkak. Nah, sebenarnya kalau kita amati, rugi bersih Goto tahun 2023 adalah sebesar 90T. 70T kerugian disebabkan karena diakuinya kerugian penurunan nilai goodwill akibat melepas Tokopedia. Kalau kita berandai-andai jika kerugian penurunan nilai goodwill tidak ada, maka mungkin rugi bersih Goto hanya sekitar 20-an T. Ya, hanya sekitar 20-an T. Tetap gede ya kalau buat kita gitu ya. Rugi bersih 2023 sebesar 20 T ini akan terlihat sangat jauh lebih baik dibandingkan rugi bersih 40T. Jadi sebenarnya turun gitu ya. Mengingat kerugian penurunan nilai goodwill ini seharusnya menjadi suatu kejadian sesekali atau kemungkinan tidak akan terjadi lagi dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka sebenarnya bisa ada potensi terjadi perbaikan pada laba rugi Goto di masa depan. Jadi ya kalau dia bisa potong separuh ya 10T, tapi kan yang namanya teknologi katanya eksponensial. Mungkinkah akan menjadi 0 atau profit? Ya, ini adalah upaya mereka sebenarnya. Jadi perbaikan keempat yang ada di Goto adalah perbaikan rugi bersih dengan asumsi tidak dibebani dan diakuinya kerugian penurunan nilai goodwill meskipun NPM masih menunjukkan rugi. Maka sebetulnya ruginya mengecil dan menunjukkan perbaikan. Jadi kesimpulannya untuk laporan laba bersih Goto secara umum, terlepas dari kondisi terakhirnya masih rugi bersih, sebenarnya menunjukkan perbaikan dan masih ada potensi perbaikan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya yang perlu kita amati adalah kemampuan daya tahan Goto untuk bisa meraih peluang mencetak laba di masa yang akan datang. Untuk melihat kemampuan dan daya tahan ini, mari kita coba amati dua rasio keuangan, yaitu debt equity ratio dan return on equity. Tapi jangan lupa juga bahwa Tokopedia kan juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daripada Goto sendiri. Dengan kehilangan, apakah impact-nya menjadi lebih besar justru terhadap pendapatannya, atau justru dengan kehilangan goodwill-nya ini juga akan menjadi suatu hal yang sudah diperhitungkan. Ya mestinya sih kalau sudah segede gadur begitu memperhitungkan gitu ya. Dan tentunya akan menjadi sesuatu yang menjadi langkah strategis perusahaan juga. Coba ya, sekarang gimana dengan peluang Goto untuk mencetak laba? Oke, sekarang kita coba lihat dari rasio debt equity ratio atau DER digunakan untuk mengukur seberapa mampu perusahaan membayar seluruh kewajiban utang atau bebannya dengan menggunakan ekuitas gitu ya. Nah, sekarang dari 2022 ke 2023, mari kita perhatikan slide ini. Terlihat lonjakan DER yang begitu signifikan ya. DER sendiri dihitung dengan cara liabilities dibagi dengan ekuitas ya. Lalu dengan kenaikan DER dari Goto di tahun 2023 hampir mencapai 4 kali dari nilai DER di tahun 2022. Meski standar DER pada umumnya kurang dari 1 dan DER Goto masih tergolong aman, namun kenaikan DER ini tetap perlu diawasi. Kenapa perlu 1? Ya karena kalau lebih dari 1 dia tidak mampu melunasi dengan ekuitasnya gitu ya. Kalau saya teliti lebih lanjut, lonjakan DER yang signifikan ini salah satu disebabkan oleh terjadinya penambahan liabilities. Tapi apakah semata-mata hanya diakibatkan penambahan liabilities? Masih ada faktor lain. Tapi kita akan bahas pada bagian ROE. Nah, ini dia. Yuk, sebentar kita coba lihat dari grafik. Amati dari grafik historis ROE dari saham Goto dulu. Nah, ini dia grafiknya ya. Ya, teman-teman jangan bingung kalau lihat grafik ROE-nya mengarah ke bawah karena minus. Mengingat ROE ini terhitung dengan cara laba bersih dibagi dengan ekuitas. Tapi kalau kita sudah membahas bahwa kondisi Goto memang alami rugi bersih, ya wajar ROE-nya minus gitu ya. Karena dibagi dengan nilai minus, keluarnya pasti nilai minus berapapun gitu ya. Kecuali sama-sama modalnya minus juga, itu jadi plus gitu ya. Tapi itu kan jadi suatu kelemahan matematika gitu ya. Nah, coba yang menjadi perhatian khusus adalah ROE dari Goto tahun 2023 minus begitu besarnya. Ya, memang kita juga bahas bahwa rugi bersih Goto membesar signifikan di 2023 diakibatkan goodwill gitu ya. Tapi setali 3 uang dengan DER yang membesar signifikan, minusnya ROE yang besar ini juga disebabkan oleh satu faktor utama. Apa teman-teman bisa tebak yang menyebabkan DER dan ROE dari Goto ini membengkak parah? Ya,
Kita perhatikan satu elemen penting dan sama ketika kita menghitung DER dan ROE, yaitu ekuitas. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, apakah dengan apakah dengan ekuitas dari Gotoh? Supaya teman-teman lebih mudah memahami keadaan dan kondisinya, langsung saja saya coba tampilkan grafik historis kondisi ekuitas dari Gotoh. Ekuitas sendiri disebut dengan modal, gitu ya. Modal ini umumnya bisa dipakai untuk beragam kebutuhan perusahaan, mulai dari kegiatan operasional, pembayaran utang, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat bersama seiring dengan waktu, tahun 2023 tiba-tiba terjadi kemerosotan dari ekuitasnya, yaitu cukup besar ya, bahkan besar banget gitu ya. Jadi penyebab DER 2023 yang besar tidak hanya semata-mata adalah karena penambahan liabilities, dan penyebab ROE yang 2023 yang besar pun tidak semata-mata karena rugi bersih yang besar, tapi dari DER dan ROE yang terpengaruh terhadap ekuitasnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menyebabkan ekuitas turun begitu signifikan? Kalau dilihat pada laporan keuangan, bagian ekuitas ternyata Gotoh alami akumulasi rugi. Bertambah akumulasi ruginya tinggi sekali, bisa mencapai 70% dibanding tahun 2022. Dan akumulasi rugi ini disebabkan tidak lain yaitu adalah goodwill yang tadi kita bahas. Pelepasan kepemilikan Tokopedia oleh Gotoh ini nampaknya tidak main-main mempengaruhi laporan keuangan Gotoh. Mulai dari laporan rugi laba sampai dengan laporan posisi keuangan keseluruhannya terdampak. Menurut saya dengan susutnya ekuitas ini, Gotoh sedang berlomba dengan waktu. Gotoh berlomba apakah ekuitas akan habis lebih dulu sebelum akhirnya Gotoh berhasil menjadi perusahaan yang profitable, atau Gotoh berhasil lebih dulu mencetak laba bersih sebelum ekuitasnya habis total. Lalu gimana nasibnya saham Gotoh kalau ekuitasnya sudah mengecil? Kalau minus bagaimana ya? Kalau minus ya jelas suruh top up para pemegang sahamnya biar bisa tambah modal gitu ya. Nah, coba kita bahas dulu nih dengan masalah yang selanjutnya. Sudah ada tantangan ini, mau melakukan yang namanya adalah buyback. Nah, buyback saham ini adalah good news atau bad news? Pertanyaannya seperti itu. Nah, sebelum selesai dengan laporan keuangan tahun 2023 yang bergejolak dan membara, muncul lagi berita mengenai Gotoh mau melakukan buyback senilai 3,2 triliun. Pihak manajemen mengatakan kalau sumber dana buyback bukan berasal dari dana penawaran umum ataupun hutang, melainkan dari kas perusahaan 31 Maret 2024. Saldo kas Gotoh adalah sebesar 23 triliun. Saldo ini dirasa cukup melakukan buyback. Adapun alasan dari buyback inilah yang menurut saya membagongkan sih ya. Kenapa? Manajemen Gotoh mengatakan bahwa salah satu tujuan dari buyback adalah untuk memaksimalkan return kepada pemegang saham. Yang dimana kita tahu bahwa tahun 2023 Gotoh masih mengalami rugi. Keputusan melakukan buyback sedikit banyaknya akan pengaruh ekuitas. Ya dong, ya kan? Kalau kasnya diambil untuk bisa melakukan buyback, berarti kan ekuitasnya akan susut. Nah, ekuitas yang seharusnya bisa dijaga sedemikian rupa untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, kini berpotensi berkurang akibat aksi corporate action buyback ini. Sebenarnya keputusan buyback ini bisa jadi pedang bermata dua, selalulah apapun begitu ya. Kalau benar Gotoh berhasil memproyek kinerja di tahun 2024, maka keputusan buyback ini memberikan ya pedang yang bagus, tajam tapi menghunus ke tempat yang tepat ya, karena laba bersih per lembar saham dari setiap investor jadi tambah besar, otomatis pegang besar hasilnya besar. Tapi di sisi lain, jika tahun 2024 ini Gotoh meleset memperbaiki kinerja jadi positif, ini justru akan merugikan investor. Rencana buyback ini masih menunggu persetujuan dari RUPS luar biasa yang diadakan di tanggal 11 Juni 2024 mendatang. Nah, ada hal yang menarik juga dari proporsi kepemilikan saham Gotoh. Ada dua perusahaan yang memegang porsi kepemilikan saham Gotoh dengan jumlah yang relatif besar, yaitu SVT GT Subco dan Taobao, ya, China Holding Limited. Sekitar Januari 2024, SVT GT Subco memiliki 7,62% saham Gotoh. Namun, April 2024 kepemilikannya hanya tinggal 7,58%. Sedangkan untuk Taobao, China Holding Limited, untuk Januari ada 8,72, namun sekitar 2024 sisa 7,57. Kedua perusahaan tersebut tampak mengurangi porsi kepemilikan mereka. Di sisi lain, uniknya kepemilikan saham oleh investor publik senantiasa terus bertambah di tahun 2024, yaitu dari Januari yaitu 71,24 dan di April 2024 sudah mencapai 78,22. Saya tidak tahu pasti bagaimana tanggapan teman-teman semua mengenai saham Gotoh ini. Bertambahnya kepemilikan saham Gotoh oleh investor publik seolah menjadi optimisme bagi para investor publik terus membeli saham Gotoh yang dilepas oleh para geng besarnya. Mungkin ada teman-teman yang terus mengakumulasi saham Gotoh. Boleh share pendapatnya?
Apa pertimbangannya? Saya juga kepingin tahu gitu. Tapi ini bukan artinya saya tidak mendukung atau tidak ya, tapi ini kan ranahnya edukasi gitu ya. Menilai suatu perusahaan dari valuasi sampai saking besarnya dapat beragam istilah fancy dan keren seperti unicorn, decacorn, dan lain itu sebenarnya tidak ada salahnya ya. Tapi pada akhirnya semua bisa akan kembali pada tujuan di mana bisnis itu dibentuk. Kenapa? Bisnis dibentuk bukan hanya sekedar jadi bisnis yang bervaluasi, tapi harus untung. At the end of the day, semua akan bertanya kapan kamu untungnya, benar nggak? Dan bagi investor untuk mengetahui bisnis mana yang menguntungkan atau tidak, senjatanya apa sebenarnya? Ya, bisa menggunakan analisa fundamental yang sederhana. Sebenarnya yang namanya analisa fundamental bukan sesuatu yang susah dari tadi yang kita bahas, itu cuma tambah kurang kali bagi. Tidak ada namanya di situ regresi, di situ tidak ada namanya menggunakan integral diferensial, tidak ada. Investor yang mengerti cara melakukan analisa fundamental bisa memilah saham perusahaan yang bermasalah dan saham yang sehat. Meskipun tidak jaminan akan untung, tapi common sense kita bermain di sini. Jadi sekali lagi ini adalah contoh yang saya sendiri juga tidak tahu jawaban pastinya gitu ya. Tapi menjadi sesuatu yang menarik untuk menjadi pelajaran buat kita. Buat yang tidak berani mengambil keputusan, please stay away. Yang ingin belajar silahkan perhatikan dengan lebih baik. Tapi ya bukan berarti saya tidak mau memberikan satu rekomendasi di sini karena itu bukan menjadi sesuatu hal yang menarik buat saya. Tapi setiap hal-hal yang anomali ini mungkin harus kita perhatikan. Untuk meningkatkan break even, untuk memberikan nilai return kepada investor. Return investor yang mana? Pertanyaannya begitu gitu ya. Ya silakan, makanya ikutlah RUPS kalau sudah punya, biar bisa bertanya langsung. Kamu tadi ngomong itu sebenarnya apa? Silakan gitu kan, boleh-boleh saja gitu ya. Jadi ini kembali lagi menjadi suatu pembedahan yang menarik, dan saya selalu mengingatkan teman-teman please untuk bisa membaca laporan keuangan agar bisa membaca laporan dari pertandingan sepak bola juga gitu ya. Jadi bagi teman-teman, kembali lagi, buku saya ada banyak. Saya tidak jualan buku, tapi kalau tidak mau pakai buku silahkan mau pakai apapun. Di RF channel ini ternyata sudah ada 1000 video lebih. Wah, ngeri sekali, udah 1000 video ada di RF channel, silahkan belajar dari sini. Tapi kalau yang mau lebih runut pakai buku, sudah otomatis saya juga belajar dari banyak buku yang ada di dunia. Silahkan baca buku saya juga, lalu juga bisa mengikuti kelas yang dibuat oleh tim saya. Kalau buku ada apa aja, udah yuk belajar, yuk nabung seluruh saham, ada yuk belajar nabung saham, ada juga trading versus investing, investasi saham ala fundamentalis dunia, ada buku formula mencari investasi saham terbaik, dan banyak sekali buku fundamental yang saya sudah keluarkan. Kalau mau bertanya mengenai hal tersebut, kesulitan mencari, coba tanya ke tim saya di 0852 882 6187. Semoga bermanfaat sharing kali ini. Apakah go to the moon or go to kerak bumi? Mari kita perhatikan selanjutnya dari pergerakan saham Gotoh. Bye bye.